Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Aku hari ini mau membelah akar kembali dari pemeliharaan bonsaiku. Ini jenis bonsai kimeng ya, atau biasa orang sebut beringin, ya, pohon beringin. Ini yang pertama-tama aku keluarkan dulu tanahnya dari dalam pot ya. Kenapa aku menanam jenis bunga ini? Karena jenis bunga yang mudah dan tidak terlalu sulit untuk dibentuk-bentuk sesuai keinginan kita ataupun kreasi kita. Nah, ini aku angkat dulu ya dari dalam tanah, kita rapikan, kita ambil-ambil pengait-pengaitnya dari bawah rumput dari akar-akarnya. Nah, bola putih itu adalah plastik yang aku isi tanah untuk sebagai media merenggangkan akarnya. Jadi akarnya yang sudah aku belah itu tidak menggabung kembali. Nah, ini aku belah-belah menggunakan alat seadanya saja ya. Tidak perlu alat-alat yang terlalu bagus, ini hanya menggunakan pahat. Ini harus rutin dirawat, apalagi bonsai itu jenis tanaman yang harus kita ulik-ulik ya kalau istilah tepatku namanya, ataupun harus sering kita perhatikan. Nah, apalagi untuk bagian akarnya. Kenapa? Karena bonsai itu keindahan, kecantikan, dan kualitas dari tanaman bonsai tidak hanya dilihat dari luar, melainkan dari dalam juga. Contohnya dari akarnya. Karena semakin akarnya keluar-keluar, mencuntai ke luar ya, seperti membentuk jari-jari tangan yang tumbuh, itu semakin bagus. Nah, dan apabila akarnya yang sudah kita belah-belah ini sudah berkembang dan mengeluarkan akar baru dan sudah membesar sedikit uh, sepadan dengan akar yang lainnya, itu bisa kita belah kembali. Apa sih maksud dari akar itu untuk dibelah? Itu untuk mengeluarkan bentuk akar yang lebih bagus. Nah, ini setelah dibelah dan dipotong beberapa, ini kita cuci agar lebih segar saat penanaman bunganya. Bunga tidak stres dan cepat tumbuh, apalagi di musim panas yang seperti ini. Dikhawatirkan nanti gagal tumbuh dan tidak mengeluarkan akar kembali. Nah, ini kita potong akarnya sebagian karena kita mengambil akar yang lebih bagus. Kita sortir sedikit demi sedikit, kita potong untuk memisahkan akar bagian yang bakal kita simpan dan bakal kita buang. Nah, setelah dipotong dan dicuci, kita korek kembali tanahnya untuk kita tanam kembali bunganya, dan jangan lupa diberi bola yang bakal membuat bentuk akar itu lebih bagus. Nah, setelah itu tinggal kita letakkan kembali di atas bolanya. Kemudian jangan lupa dikaitkan dengan beberapa penyongkok ya nantinya, agar tidak miring. Nanti takutnya tumbuhnya jadi melengkung-melengkung gitu. Nah, lalu tinggal kita tutup kembali dengan tanah. Harus dipastikan tertutup rata dan tidak goyang. Kenapa kalau goyang? Karena nanti ketika tumbuh akar dan memulainya pengambilan gizi dan nutrisi dari tanah, pohon tidak terganggu. Nah, seperti itu, tinggal kita tekan-tekan hingga padat agar pertumbuhan bunganya tidak terganggu ataupun mati. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dipenuhkan dari pot yang tanahnya kita ambil, kita masukkan
kembali. Nah, dan harus dipastikan kembali padat dan kuat pada bagian tanahnya agar tidak mudah goyang. Nah, ini setelah dipadatkan, tinggal kita rapihkan sedikit sedikit dari ranting-rantingnya. Nah, yang sudah dipotong kita beri kambium. Nah, apa sih gunaannya itu? Kambium digunakan untuk membantu agar bagian bunga atau batang yang kita potong tidak rusak ataupun kering bahkan membusuk. Nah, seperti ini. Setelah dipotong, langsung saja kita beri kambium. Kalau tidak diberi kambium, nanti ditakutkan batangnya itu akan membusuk dan merambat pada batang ke belakangnya dan lainnya. Nah, secukupnya saja kita beri, tidak terlalu banyak, dan tinggal kita diamkan hingga tumbuh. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you. Bye-bye.